Oke, selamat pagi. Kita ketemu lagi di mata kuliah teori dan metode. Nanti dilanjut dengan sejarah di semester pendek. Sebelum kalian nanti, saya minta nanti kalian raise hand aja. Siapa yang mau sharing dari tugas yang sudah dikumpulkan. Sharing ini bisa dimanfaatkan sekaligus untuk mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan dan segala macam. Sebelum itu sambil nunggu yang lain hadir, saya mau izin merekap dulu sebentar. Merekap dulu apa-apa yang sudah kalian sampaikan di kuesioner. Nanti kalau toh ada beberapa yang masih belum setor di kuesioner, silakan dilanjutkan lagi, ditambahkan. Oke, semoga sudah terlihat. Jadi di kuesioner ini saya kemudian mencoba mengelompokkan, saya besarkan dikit. Saya coba mengelompokkan judul-judul dari kalian. Ada 25 20 ya 25 judul. Ada satu yang tidak ikut prata atau tugas akhir. Dari judulnya itu saya kelompokkan berdasarkan tipologi fungsi bangunan. Yang basis datanya adalah buku Time Saver. Jadi ada hunian, pendidikan, budaya, sampai ke rekreasi dan entertainment. Dari judul-judul yang sudah kalian sampaikan dan sedang kalian kerjakan di tugas akhir di studio, itu ada 7 mahasiswa yang mengambil komersial. Komersial itu dari plaza, dari mall ya, dari pusat perbelanjaan, kemudian pusat perbelanjaan, ada yang pasar tradisional, kemudian sorry ini salah, ini rumah sakit pindah ke kesehatan, sorry. Eh, Ngerjainnya sambil ngantuk soalnya. Oke, rumah sakit, pasar konveksi, kemudian ada taman kain, dan convention center. Ini jadi 6. 6, kesehatan jadi 4. Oke, ada 25 tetap. Tuh, kemudian kesehatan terkait dengan rumah sakit ortopedi, kemudian rumah sakit jiwa, ada rumah sakit pendidikan, dan pusat rehabilitasi. Dan kemudian peringkat berikutnya, sorry, dari yang komersial kemudian ada yang pendidikan. Pendidikan itu tumbuh kembang anak, akademi kuliner, sekolah tinggi desain dan segala macam. Pengelompokan ini saya lakukan untuk memetakan fokus kalian itu pada ruang atau pada bentuk. Apa itu ruang dan bentuk, itu yang akan menjadi bahasan kita hari ini. Ini saya stop share, saya pindah. Sorry, mungkin kalian akan bingung, saya pindah-pindah terus. Eh, Oke, apa itu ruang dan bentuk? Sedikit, sebenarnya ini harusnya sudah kalian pahami, tapi saya coba memperdalam dikit. Kata Jean Nouvel, arsitektur selalu bicara tentang ruang. Arsitek always talk about space, but creating a space is not automatically doing arsitektur. Jadi ketika kalian membuat ruang atau meng-create ruang, itu tidak serta-merta menjadi arsitek, menjadi karya arsitektur. Itu yang menjadi catatan penting ketika melihat beberapa eh, tampilan yang kalian kumpulkan di Google Drive. Tidak serta-merta kalian membuat zonasi ruang, kemudian membuat wadah aktivitas, itu tidak serta-merta menjadi pekerjaan arsitektur. With the same play, with the same space, you can make a masterpiece or cause a disaster. Nah, yang jadi masalah, kapan menjadi disaster, kapan menjadi sebuah, katakanlah kalau bukan masterpiece, sebuah karya yang baik di dalam konteks arsitektur. Berikutnya, Louis Kahn, seorang arsitek modern, selalu menyatakan, dan ini juga kekuatan dari arsitektur modern, sekaligus ini materi sejarah ya. Eh, Arsitektur modern memang fokus bukan pada bentuk, tapi pada space.
Nanti kenapa fokusnya pada space bukan pada bentuk, itu juga akan menjadi bahasan tersendiri. Tapi Louis kan mengatakan arsitektur is a thoughtful. Jadi ada thoughtful, berpikir secara penuh, berpikir secara seksama untuk membuat ruang. Thoughtful of making space. Oke. Terus kemudian space itu apa? Space merefer pada tiga dimensi yang ruang atau void di dalam bentukan tiga dimensional. Yang bentukan tiga dimensional itu terbatasi atau terlingkupi dalam dinding, lantai, dan atap atau di langit-langit. Dan kemudian ini yang menjadi keterkaitan dengan bentuk. Nah, saya kembali ke pemetaan tadi, ada beberapa ada hal-hal yang memang fokus dari judul-judul itu bukan bukan pada bentuk tapi pada ruang. Contoh yang paling, kalau kita kembali lagi ke pemetaan tadi, kalau bicara tentang pendidikan, kalau bicara tentang komersial atau kesehatan, sorry, pendidikan atau kesehatan, itu yang menjadi fokus utama bukan pada bentuknya, tapi pada ruangnya. Mengapa? Karena memang tujuan utama dari tipologi fungsi pendidikan dan tujuan utama dari tipologi fungsi kesehatan adalah kenyamanan ruang. Berbeda sekali dengan tipologi fungsi budaya atau komersial. Bukan berarti kemudian pendidikan atau kesehatan itu mengabaikan bentuk, bukan berarti seperti itu, tapi fokus utama ruang dan bentuk, fokus utamanya adalah pada ruang. Artinya, aktivitas-aktivitas yang terjadi di di dalam bangunan tersebut memang dikhususkan atau diutamakan untuk mengacu pada aktivitas di dalam ruang. Jadi tidak terlalu penting bentuknya seperti apa. Ini yang kemudian membedakan. Kalau kemudian dilanjut, apa kaitannya dengan aktivitas ini? Relation between space and activity and building design is crucial. Arsitek consider how space are used, bagaimana ruang itu digunakan. Ini yang kemudian menjadi fokus perhatian di pendidikan, kesehatan, dan mungkin ada beberapa komersial. Dan itu yang menjadi hal yang paling penting. Ini sekaligus membuka diskusi kita. Oke, kemudian apa itu bentuk? Mau nggak mau, arsitek itu adalah visual art, dan sebaiknya bangunan itu yang kemudian menyatakan dirinya. Ada beberapa teori menyampaikan bahwa ketika kita melihat sebuah bangunan, kita sudah paham fungsi bangunan itu apa. Jadi yang disebut dengan building speak for themselves adalah ya, bangunan itu menceritakan, menarasikan dengan bentuknya bahwa ini loh fungsi saya. Dan ada yang juga mengatakan bahwa bentukan arsitektural juga menyatakan sekelilingnya, menyatakan social formnya, menyatakan mengekspresikan keberadaan keberadaan lingkungannya. Ada juga ahli yang mengatakan bahwa arsitektur adalah penanda zaman. Pada saat arsitektur itu berdiri, pada saat arsitektur itu dibangun, itu mencerminkan lingkungannya, mencerminkan keadaannya, mencerminkan keadaan sosialnya. Oke, itu tentang bentuk. Lalu bagaimana, apa itu bentuk? Form in architecture can be divided as the shape, appearance, or outline. Jadi memang benar-benar apa yang kita nikmatin, apa yang kita tangkap secara visual. Efeknya adalah ini nanti akan sambung pada materi berikutnya ya, tentang enclosure. Itu terkait dengan structure, terkait dengan eh, selubung dan segala macam. Form can also create visual interest, contrast, and movement in the design. Jadi kembali lagi ke penjelasan tadi, kenapa kemudian ada tipologi yang fokus pada space, ada tipologi fungsi, ada yang fokus pada bentuk.
Lalu hubungannya apa gitu loh. Relation between form and space architecture is sangat fundamental. Bentuk didefinisikan atau mendefinisikan dirinya pada building shape, sedangkan ruang lebih kepada volumenya. Nah, tugas kalian sebagai calon arsitek adalah membalancekan, menyeimbangkan elemen itu melalui fungsional, melalui estetik, melalui desain. Yang ini menjadi permasalahan besarnya di dalam arsitektur kan di situ. Fokus utama memang pada ruang, tapi kemudian bagaimana ruang itu terlingkupi, makanya ada analisis selubung yang banyak yang kalian ingin eh, ketahui itu dari kuesioner kemarin ada banyak yang ingin ketahui apa sih itu analisis selubung enclosure itu apa dan sudah saya siapkan juga materinya. Oke. Kemudian arsitektur itu tidak hanya sekedar beton, tidak hanya sekedar baja atau elemen-elemen yang padat lainnya, tapi lebih kepada wonder, lebih kepada keterkaguman, lebih kepada narasi kalau saya boleh boleh menyatakan mengartikan wonder itu lebih luas lagi. Ceritanya apa? Arsitektur is some nature cannot make. Jadi tidak bisa dibuat oleh alam, tapi eh, memperbaiki atau memperindah alam itu. Jadi itu dasarnya sih seperti itu di dalam arsitektur. Arsitektur is not much knowledge of form. Jadi bukan pengetahuan bentuk, tapi bentuk pengetahuan itu yang dinyatakan oleh Bernard Sum. Nah, untuk itu, saya sekarang ingin dengar dari kalian apa yang sudah kalian lakukan selama ini. Jadi mungkin bisa raise hand siapa yang mau mau menyampaikan dan saya buka Google Drive-nya. Jadi kalian tidak perlu share screen, biar saya yang handle. Silakan raise hand siapa yang mau men-sharekan atau ada hal-hal yang dari yang sudah kalian sampaikan di Google Drive untuk didiskusikan. Silakan. Raise hand aja, nanti saya buka dari sini. Oksa, oke Oksa. Tar. Oh, supaya nggak bingung lah. Screen 2. Silakan Oksa. Bikin pasar, terus Halo Pak, baik. ya silakan. Ini PDF-nya belum kelihatan sih Pak. Oh, sorry. Oke, silakan. Baik, saya mulai Pak, izin Hmm, Pak, hmm, Bu. hmm, Jadi saya di tugas akhir ini buat pasar pasar wisata dari yang awalnya itu pasar tradisional Sekanak. hmm, Nah, untuk latar belakangnya itu pasar ini kan eh, walaupun kita nggak riset ya, kan udah dikenal kayak mati gitu Pak. Nah, hmm, tapi hmm, setelah melakukan riset, ya hmm, hmm, ternyata hmm, pasar itu mati karena sepi pengunjung, tapi kan dicari tahu nih kenapa kok bisa sepi gitu. Oh, ternyata ada fungsi yang sama dan berdekatan ya karena ada pasar 16, ada pasar 26. Terlebih hmm, lagi kan pasar ini kalau lihat di peta itu warna kuning kan pasar Kanak hmm, tuh hmm, kecil hmm, banget. Makanya mati. Terus karena dicari tahu nih apa ya karena fungsi yang sama kayaknya kalau misalnya ganti fungsi yang baru bisa buat rame deh gitu. Terus dicari tahu dulu nih sebelumnya sejarahnya tuh apa. Oh ternyata dari awal ini tuh pasar tradisional terus pernah berubah jadi pasar ikan karena di letaknya di tepian hmm, sungai, hmm, 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 pertemuan dua sungai, hmm, terus hmm, berubah lagi jadi pasar tradisional. Nah, akhirnya kita cari tahu nih potensi apa sih pasar ini
bisa jadi apa gitu. Oh, ternyata di sekitar pasar ini sesuai yang udah di peta itu ada tiga titik, ada bagian kuliner, ada persebaran buah, ada persebaran jajanan pasar, dan potensinya juga di tepian air. Makanya yang diangkat itu potensi perdagangan dan kulinernya sama potensinya yang berada di tepian air. Makanya saya Hmm, mengajukan pasar wisata. oke. Itu secara fungsional ya. Secara Mm-mm. fungsional mencoba untuk mere-image lah, merebranding sebuah pasar yang sudah mati, yang sudah sepi pengunjung, kemudian di kalau kalau istilahnya bisa revitalisasi lah, revitalisasi dengan perubahan. Nah, kemudian dari permasalahan itu ada pemetaan, ada identifikasi sekitar, kemudian sudah coba untuk mengajukan aktivitas ke segala macam. Nah, yang menjadi masalah kemudian studi preseden. Studi presidennya dari kasus atau dari tujuan perancangan ingin membuat sebuah pasar yang baru, itu kemudian studi presiden yang diambil apa, dan dari studi presiden tersebut apa yang bisa diterapkan. Baik. Silakan. Jadi karena ini adalah pasar wisata ya Pak, Hmm, sejauh yang sudah saya coba cari tahu sampai hari ini itu tidak ada pasar yang memiliki fungsi yang sama persis dengan ya. pasar yang saya ajukan. Jadi Hmm, saya mencari beberapa fungsi yang bisa dapat saya ambil. Makanya di sini hmm, studi presiden saya sampai ada 4. Yang hmm, pertama itu saya ambil yang ada Riverside, itu konsep wisata kulinernya sama hmm, konsep tepian airnya. Nah, hmm, yang kedua ada Pasar Pulau Kencana yang di Tubaba, itu hmm, saya ambil konsep perdagangan jajanan pasarnya. Terus yang ketiga ada Chatuchak Weekend Market, itu di Thailand. Yang saya ambil itu konsep pasar tepian airnya, konsep wisatanya dan perdagangan buahnya. Dan yang terakhir itu ada Pasar Seni Ubud di Bali, itu yang saya ambil kebutuhan studinya berupa konsep suasananya, Pak. Jadi benar-benar masing-masing potensi potensi itu saya ambil dari masing-masing studi presiden gitu, Pak. oke. Saya coba fokus yang konsep air ya, itu yang paling paling mendekati ya. Mm-mm. Yang dari Thailand itu apakah ada perkembangan yang sama secara kesejarahan? Jadi eh, cakucak itu dia munculnya apakah memang dari dulu pasar seperti itu atau yang berbeda? Karena kan gini-gini, kenapa saya tanyakan tersebut, secara studi preseden yang kamu ambil adalah satu fungsional, kedua lebih mencari ke fungsionalnya, jadi sama-sama kasus kayak kayak jajanan ambil dari Pulung Kencana, kemudian dari Pasar Ubud itu pasar seninya, dan itu secara fungsional. Kemudian secara tapak ambil dari yang Thailand sama yang Riverside itu. Nah, tapi yang secara secara kesejarahan artinya dari sebuah pasar yang mati kemudian di-upgrade, ada enggak? Tidak, Pak. Enggak ada ya. Oke. Itu yang kayaknya perlu perlu ditelusur ya, ditambahkan. Kalau kalau dapat sih gini. Tadi disampaikan Oksa bahwa tidak ada yang sama persis ya. Itu gunanya studi presiden. Studi presiden yang cukup cukup signifikan, cukup banyak, itu yang gunanya. Kita mau belajar apa? Tadi Oksa sudah mengidentifikasi ada revitalisasi, ada usaha mengembangkan lebih lanjut, kemudian sudah ada aktivitasnya, sudah ada fungsi yang mau dituju. Dan itu fungsi yang dituju sudah ada, sudah terjadi gitu loh. Nah, cuman yang permasalahan bagaimana kemudian mengembangkan sebuah pasar yang dulunya pasar yang mati, kemudian berkembang menjadi pasar yang lebih maju. It- eh, Strategi-strategi apa yang mau dikembangkan? Nah, itu apakah peralihan fungsi seperti tadi atau apa gitu. Itu lobang besarnya justru di situ, Sa, Oksa, ya. Lobang besarnya justru
benar nggak kamu meletakkan di situ pasar pasar wisata gitu. Apakah itu hanya insting saja atau itu yang bahaya ya. Insting atau opini pribadi itu yang agak untuk teman-teman yang lain juga itu juga perlu perlu diperhatikan. Hati-hati benar dengan opini-opini. Kalau bisa ditunjang juga. Ada nggak pasar yang dulunya mati, kemudian dikembangkan dan berhasil. Nah, proses pengembangannya apakah dia beralih fungsi atau dia tetap fungsinya, tapi kemudian sasaran tembaknya beda, pangsa pasarnya beda, macam-macam. Jadi untuk mendukung yang ke situ. Jadi, nah ini sekaligus juga menunjukkan bahwa studi presiden tidak hanya sekedar menampilkan fungsi yang sejenis, tapi kita bisa menembak justru untuk melengkapi argumen kita di dalam menyampaikan ini loh ada perubahan fungsi. Nah, kalau kemudian itu yang pertama ya. Kedua, Riverside hati-hati. Riverside itu bukan pasar loh ya. Riverside bukan pasar. Kemudian secara konsep wisata dia hanya kuliner. Kayaknya lemah gitu. Ya, itu yang kecuali kamu ini hanya melihat outdoor dan indoor. Padahal outdoor dan indoor itu adalah ya umum, tidak harus riverside. Agak eh, apa ya? Secara kuliner kemudian secara aktivitas ya sebenarnya beres di punya Thailand tadi, Cakucak gitu. Itu kan cukup 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 detail. Kalau dirimu bisa mengidentifikasi sampai ke aktivitasnya, sampai ke zonasinya, itu asik banget gitu ya. Itu sih catatan saya. Oke, gitu sementara. Nanti jadi asistensi panjang sih. Minimal itu jadi ya ada lubang yang di fungsional. Kemudian pasar ini sekaligus nanti ya untuk teman-teman yang terkait dengan pasar terkait dengan oke ada sorry ada yang IP dan segala macam kemudian pusat perbelanjaan di Palembang pasar tradisional itu redesain pasar konveksi kain dan segala macam untuk pasar ada agak unik ya masuk ke komersial ini ada beberapa yang memang kalau kalau punya Oksa dan mungkin ada beberapa teman yang lain pasar tradisional itu lebih kepada space-nya dan space-nya itu kesulitan utama atau permasalahan desain utama adalah justru pada penetapan zonasi. Zonasinya itu tidak semudah untuk oke ini sirkulasinya gini seperti ini itu yang agak 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 tricky di situ. Sehingga cara yang paling mudah, shortcut yang paling gampang dalam menerapkan atau mendapatkan analisis zonasi selain selain analisis apa tapak itu ya ya studi presiden. Apalagi kemudian ini di tepi sungai, ya, itu sangat sangat riskan gitu ya. Oke, gitu Oksa. Oke, mungkin selanjutnya supaya senafas saja. Ada yang pasar. Oke, untuk membandingkan ya. IP siapa IP? Ah ya Pak. Citra, oke, bentar, Cit. Ini saya pakai dua device ya Nggak Pak. apa-apa, nggak Soalnya apa-apa. kalau dari Oke, oke. laptop Paham, paham, soalnya paham. Citra. hmm. Ya, oke. Eh, kalau dari latar belakang kurang lebih tuh sama masalahnya kayak di Oksa itu di Hmm, kondisi hmm, IP yang sekarang udah ya Bapak juga tahu kan IP hmm, hmm, sekarang hmm, gimana hmm, pasti hmm. semua orang di sini juga tahu dan selain dari kondisi
IP, latar belakangnya tuh juga ada di potensi kawasannya gitu loh Pak. Jadi kayak Mhm, sayang banget, eh, karena kan lokasi IP ini strategis banget ya, ada di pusat mhm, kota dan mhm, dekat mhm, sama banyak kawasan, dekat sama banyak destinasi wisata di Palembang kayak mhm, Ampera, mhm, BKB. Jadi kayak mhm. sayang aja, makanya perlu di eh, redesign gitu loh. Perlu ada perubahan di IP ini biar bisa jadi daya tarik baru di kawasan tersebut. Dan karena daerah Sudirman itu kan kawasan wisata yang pastinya kaya akan nilai budaya ya Pak ya. Jadi di perancangan ulang ini, IP ini nantinya nggak cuma jadi pusat perbelanjaan, tapi juga eh, dirancang biar bisa jadi apa sih istilahnya tuh, wisata budaya juga selain wisata belanja. Makanya pakai konsep regionalisme kayak gitu Pak. Itu Oke. lah. Gini, sama dengan Oksa tadi, Oksa sudah melakukan identifikasi pasar 16 dan pasar 26. Mm-mm. Sepertinya dirimu perlu melakukan hal yang sama dulu. Artinya gini, PIM, PS, kemudian Icon, PTC agak lebih jauh ya. PTC mungkin bisa. Itu dirimu perlu mengidentifikasi mall-mall tersebut, itu fokus kemana, segmen pasarnya apa. Mm-mm. Itu yang eh, mempertegas aja. So, mempertegas posisi, kemudian jalur sirkulasi. Jadi eh, kajiannya atau melihatnya seluruh kota Palembang. Dirimu sudah ini, saya diagram analisis sih sebenarnya sudah mulai aksesibilitas dan segala macam. Eh, tapi kemudian ada sebenarnya ada satu satu lingkaran lagi ya, letak masing-masing pusat perbelanjaan. Sampai ke pasar 16 juga bisa gitu loh. Artinya gini, identifikasi itu akan memunculkan yang paling dekat, PIM, PIM. Palembang Indah Mall, itu fokusnya ke siapa dan bagaimana. Padahal aksesnya dia agak lebih masuk kan. Tapi kenapa sampai sampai sekarang itu jadi permasalahan ketika Sabtu dan Minggu. Itu kan ada sering terjadi kemacetan yang luar biasa, keluar parkir aja sampai 2 jam kan. Iya. Saya ampun-ampunan kalau ke PIM hari Sabtu Minggu mending ndak dan bisa masuk nggak bisa keluar gitu loh, masalahnya di situ. Nah, itu yang kok aksesibilitas itu secara aksesibilitas itu dia lebih ke dalam tapi kok rame. Sedangkan di PS, apalagi PS kemudian berubah, itu tidak terjadi hal yang sama. Ada apa gitu? Itu yang kemudian akan membantu membantu dirimu dalam menentukan sebenarnya secara fungsi, secara aktivitas, mallmu itu mall yang kayak gimana? Apakah mempertahankan mall gadget, gitu kan? Eh, Mm. eh, apa IP ini kan terkenal dengan gadgetnya gitu kan, seksinya yang sekarang. Nah, apakah Iya. seperti itu atau mau berubah kembali lagi persis dengan Oksa tadi, merubahnya itu gimana? Nah, selain identifikasi, kemungkinan perlu juga untuk studi presiden. Ada nggak mall yang kemudian upgrade, mall yang berubah fungsi? Tidak harus di Indonesia, tidak harus di mana. Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke ini yang agak beda. Yang akan membedakan dirimu dengan punya Oksa, secara aktivitas mungkin sama, tapi kemudian yang sangat membedakan adalah fokus perhatian. Fokus perhatian Oksa lebih kepada ruangnya, lebih kepada aktivitasnya. Sedangkan dirimu adalah balance antara form dan space. Masuknya regionalisme itu perlu ada argumen. Kenapa harus regionalisme? Bisa dijawab nggak sekarang? Kira-kira kenapa kok regionalisme? Itu tadi sangkut pautnya ke latar belakangnya tadi Pak, yang Hmm, saya bilang kawasan Sudirman itu kan kawasan wisata yang banyak banget destinasi wisata. Apa hmm, sih maksudnya? Ada banyak nilai budaya di destinasi hmm, wisata di hmm, Sudirman itu. oke. Makanya.
di IP ini juga ditambahkan nilai budaya kayak gitu Pak. Ya, itu yang apakah budaya itu harus dengan regionalisme gitu kan. Gini, kenapa kemudian di IP itu tiba-tiba muncul atap limas dan segala macam itu karena IP kan berdiri sekitar tahun 70-an kan. Mm-mm. Ya, tahun 70-an. Tahun 70-an itu masa-masanya postmodern out. Postmodern lagi gencar-gencarnya. Tiba-tiba ada atap di atas yang kayaknya nempel aja lah. Itu yang terjadi itu loh. Jadi ini terkait dengan mata kuliah sejarah kemudian akhirnya tiba-tiba muncul atap, kemudian di bagian atas juga ada atap limasan, ada atap tradisional. Itu yang kita mesti cek. Kenapa sih muncul itu? Itu sekitar tahun 70 memang lagi gencar-gencarnya untuk em, menunjukkan identitas lokal. Bahkan di Jawa Tengah, di sekitar tahun 70-80 itu ada namanya joglonisasi. Jadi semua bangunan pemerintah itu harus mengadopsi atap joglo. Itu kalau sekarang di Palembang atau di Sumatera Selatan kemudian harus semua bertanjak. Itu sama. Nah, itu yang kemudian mungkin perlu di review ulang. Apakah cocok enggak? Cara mereviewnya mungkin koridor Sudirman itu punya punya apa ya? Punya bentukan seperti apa? Punya bentukan. Kita mulai dari Masjid Agung. Masjid Agung itu sangat vernakular. Yang asli ya, yang masjid yang kecil itu. Kemudian pengembangannya mencoba mengadopsi dengan beberapa bentukan. Jalan, jajaran ruko itu shop house baik yang kolonial maupun yang lebih lebih dominan yang kolonial. Bahkan kemudian antara yang kolonial sama yang sekitar tahun 80-an itu banyak. Cinde kita sama-sama tahu zaman-zaman eh, kemerdekaan awal lah. Itu yang kemudian mengadopsi dari eh, Pasar Johar di Karya Karsten. Jalan sampai ke Sudirman arah ke Karitas dan segala macam itu sudah berubah. Apalagi kemudian gedung BI. Gedung BI itu juga regionalisme dalam usaha untuk mengadopsi bentukan lokal. Nah, dari situ kemudian dirimu bisa bisa berargumen regionalisme yang versi yang di IP itu yang versi apa? Kenapa saya sarankan atau saya mencoba masuk ke arah situ karena studi presedmu gedung rektorat UI konteksnya sangat beda. Ya, konteksnya sangat beda. Mungkin yang paling 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 enak didekati ya justru Sarinah ini. Sarinah ini secara bentuk looks dari luar sangat modern, tapi kemudian masuk ke dalam dia sangat uh, mencerminkan gayanya Soekarno kan, apalagi dengan yang hasil hasil renov terakhir ini gitu loh. Itu sih catatan saya sih nanti Citra Oke di Pak. regionalismenya ya. Regionalisme itu kan luas kan, tidak Iya, hanya atap gitu loh. Apa yang terjadi di IP waktu sekarang yang kita lihat sekarang itu kan atapnya nempel aja iya. gitu. Itu yang bisa bisa nanti ada di enclosure nanti saya sekilas aja saya tunjukkan seperti apa karena gini untuk materi enclosure nanti saya akan buat video karena cukup panjang kalian akan lelah melihat saya ngoceh gitu. Saya akan buat video kalian bisa dengarkan sambil mengerjakan tugas yang lain. Itu sih catatan saya terkait dengan aktivitas terkait dengan looks-nya. Punyamu itu 50-50 antara antara space dan bentuk. Itu catatan saya ya. Oke. Iya. Oke. Makasih, Kak. Eh, mungkin tidak menjawab sepenuhnya karena ini akan berlangsung selama kita satu periode semester pendek ini. Oke, tadi ada terkait dengan ruang, itu diwakili Oksa, terkait dengan eh, ruang dan bentuk, itu diwakili Citra.
Mungkin saya masuk ke yang benar-benar fokus pada bentuk. Nil, siap ya? Daniel. Oke. Kenapa saya pilih Daniel? Karena ini benar-benar menunjukkan bentuk. Apalagi kemudian bentuk ini kaitannya dengan simbol. Silakan, Del. Kedengaran nggak, Pak? Dengaran, dengaran. Oke, jadi mungkin perkenalan sebentar untuk judul saya, Pak. Gereja Methodist Center ini itu latar belakang dan permasalahan itu ada dua. Yang pertama itu Methodist itu sistem administrasinya juga agak sentris, agak Yap. sentralisasi. Hmm. Jadi fokus saya itu untuk satu distrik, yaitu di distrik 1 wilayah 2 yang cakupannya itu Palembang, Jambi, dan Bangka Belitung. Nah, lalu yang kedua itu secara arsitektural, permasalahan saya itu banyak gereja yang bisa kita lihat itu hanya berupa space, berupa ruang untuk beribadah. Jadi bangunan itu arsitektur itu tidak mendukung peribadahan di dalamnya. Bisa kita lihat misalnya di kota-kota besar itu bahkan gereja bisa di dalam sebuah mall. Yap. Oke, jadi seperti itu. Nah, dua permasalahan ini itu yang paling banyak disinggung di analisis itu analisis fungsional dan juga di studi preseden. Di analisis fungsional kita lihat itu fungsi utama saya itu terbagi dua. Di dalam peribadahan itu terbagi dua, yaitu reguler, ibadah lokal yang setiap minggunya, dan ibadah distrik yang tadi berkumpul Jambi, Palembang, dan Bangka Yap. Belitung. Nah, itu skalanya pasti lebih besar yang gabung, yang sedistrik. Nah, itu yang jadi permasalahan dalam fungsional bagaimana menyatukan yang kapasitas kecil dengan kapasitas besar. Lalu dengan saya membuat cakupan yang lebih luas, itu penunjangnya tuh menjadi lebih banyak. Contohnya untuk yang Jambi itu perlu menginap kalau ada ibadah khusus ke lokasi saya. Terus juga kantor, karena ini center, berarti kantor distriknya pindah ke tempat site saya. Terus juga ditambah hiburan atau rekreasi. Kenapa ada rekreasi? Karena juga metodis ini ada banyak dari gereja-gereja lokal itu yang sering buat ibadah outdoor. Nah, jadi karena ini center, jadi bisa mewadahi bagi ada gereja-gereja yang mau ibadahnya yang versi di luar menggunakan taman seperti itu. Nah, lalu muncullah dari bubble-bubble fungsi kegiatan-kegiatan itu dibentuk jadi sebuah ruang. Bisa dilihat di bagian bawah itu, bagian yang kotak. Jadi kegiatan-kegiatan yang itu jadi ruang untuk ibadah lokal. Lalu selanjutnya itu untuk aula distrik. Nah, setelah muncul ruang-ruang ini, akhirnya dikelompokkan berdasarkan zoning. Sudah dikelompokkan berdasarkan zoning, baru terbentuklah masa. Jadi dari fungsional ini didapat kalau dari saya mendesain itu fungsi distrik dan lokal itu dalam satu tempat. Cuma karena nanti gerejanya ini kapasitasnya besar, mencapai 3.000, lantai duanya itu bakal tribun. Jadi lantai pertama itu akan difungsikan untuk setiap minggunya yang ibadah lokal, jemaat-jemaat sekitar gereja itu. Sedangkan kalau nanti fungsinya distrik, yang bagian atas dipakai. Jadi bisa mencapai 3.000 orang, seperti itu. Nah, masanya ini kurang lebih ada 3 masa yang akan terbentuk, bisa dilihat di diagramnya. Lalu dari masa itu barulah diperjelas sirkulasi mikro-makronya dan ruang-ruangnya. Sudah terlihat itu lobby dan segala macamnya sudah disusun. Lalu selanjutnya tadi ada saya singgung rekreasi. Jadi di analisis vegetasi itu di bagian belakang set saya itu selain sampingnya itu adalah kebun tetangga, kebun durian. Itu juga di pinggir set itu penuh banyak vegetasi. Vegetasi paling banyak di pinggir-pinggir site. Nah, itu saya tidak banyak merubah vegetasi yang di situ, tapi saya manfaatkan vegetasi itu sebagai jadi untuk rekreasi alam seperti itu. Tidak rekreasi alam secara garis besar, cuma untuk ibadah yang outdoor, untuk jemaat-jemaat yang mau ibadah di outdoor bisa di situ seperti itu. Nah, untuk bentuk tadi saya menggunakan pendekatan psikologi. Nah, jadi itu masuk ke dalam studi preseden. Studi preseden saya itu saya spesifik mengambil satu arsitek, yaitu Tadao Ando dari Jepang. Nah, studi presidennya itu ada dua,
gereja buatan Tado Ando. Yang pertama Church of Light, yang kedua Church on the Water. Konsepnya itu sama, penerapan mereka sama, yaitu Church of Light itu menggunakan cahaya sebagai simbol eh, keilahian Tuhan. Jadi cahaya itu jadi bagian utama dari interior dan eksterior bangunan. Sedangkan Church on the Water itu gerejanya itu berorientasi langsung ke danau yang ada di sekitarnya. Lalu danau itu juga jadi representasi elemen alam sebagai representasi keilahian Tuhan seperti itu. Nah, untuk bentuk dan kapasitas, untuk kapasitas sendiri karena yang dari Oke, nyambung lagi. Udah. oke. Nah, untuk yang kapasitas yang lebih besar itu saya menggunakan eh, studi presiden itu gereja yang ada di Surabaya, yaitu gereja Betani Surabaya. Kenapa saya pakai? Karena tahun kemarin Natal gabungan se-Indonesia itu diselenggarakan di situ. Nah, kapasitasnya itu lebih besar dari punya saya, yaitu 35.000 dengan luas lahan 6,8 hektar. Tapi di sini saya mau lihat bagaimana penempatan jemaat yang sebanyak itu supaya tidak terjadi blind spot kayak itu. Karena permasalahan saya Pak dalam mendesain ini, selain dari bentuk itu layout jemaat itu. Karena saya tuh sering struggle karena jemaat itu kadang ada blind spot ya, karena itu kan Ya, jumlahnya ya, banyak. ya, Jadi ya, saya kadang ya. ada di satu titik-titik yang dia tuh tidak menghadap ke altar Hmm, seperti itu. hmm, hmm. Dan juga sistem akustik. Dan lagi permasalahan saya yang cukup apa ya, cukup berulang Pak untuk selama di TA ini itu kalau kita lihat dari yang gereja Surabaya itu kan bentuknya memang dom seperti itu. Karena memang itu bentang lebar. Nah, saya tuh di dalam ruang saya itu selalu dipertanyakan mengenai identitas arsitektur gereja. Karena gereja saya itu selalu dibilang kayak enggak kayak gereja, lebih mirip kayak gor. Ya, jadi selalu dipermasalahan gitu kayak mana sih arsitektur gereja sedangkan eh, arsitektur gereja yang kalau bisa kita identifikasi langsung, oh ini gereja, itu gereja Katolik. Sedangkan kalau gereja Metodis itu seperti yang saya bilang Pak, gereja itu sekarang sudah banyak yang ya hanya sekedar kotak gitu aja gitu, hanya sekedar ruang. Nah, jadi itu permasalahan saya sih Pak, dibentuk sama layout jemaat tadi. Oke, sudah kebayang sih. Keunikan dari gereja Kristen Protestan itu justru pada fungsionalnya. Jadi meskipun ini judulnya gereja, tapi secara bentuk, secara apa ya, makna, simbol itu justru tidak muncul gitu. Mungkin kelemahan mendasar dari analisismu itu justru kehadiran Tado Ando, kehadiran gereja-gereja dari Tado Ando. Ini yang mendistract baik dirimu dan maupun penguji dan pembimbing. Kenapa? Satu, gereja Tado Ando, ya, baik Church of Light maupun Church of Water, itu kapasitasnya kecil, nggak sampai 100 orang kalau nggak salah. Dan itu memang kekuatan desainnya justru pada simbol. Meskipun yang dihadirkan Tado Ando ini bukan gereja Katolik. Gereja Katolik itu penuh dengan simbol, penuh dengan ornamen, gitu kan. Sedangkan Tado Ando clean dan itu terlihat sekali ini gereja gereja Kristen Protestan, apapun apapun apa mazhabnya ya. Entah Betani apa itu saya tidak pernah dalam. Tapi secara umum perbedaan mendasar dari gereja Katolik dan gereja Kristen Protestan itu justru pada simbol dan sign and simbol. Sehingga selalu kebayang orang bahwa namanya gereja itu punya simbol, punya makna dan segala macam. Padahal secara liturgis maupun secara aktivitas ada perbedaan mendasar antara gereja Katolik dan gereja Protestan. Itu yang sebenarnya Daniel harus harus paparkan di depan. Apa sih itu gereja Kristen? Apa itu gereja Katolik? Perbedaannya seperti apa? Supaya
Kalau dirimu masuk yang punyanya di Nginden, iya ini Nginden kan, Surabaya, dan yang kemudian kalau mau masuk yang di Sentul apalagi, itu kan bentuknya memang gor karena memang aktivitasnya aktivitas peribadatan yang tidak perlu banyak simbol. Bahkan bentuk salibnya itu kan tanpa korpus, tanpa ada tubuhnya kan, seperti itu. Dan clean, tidak ada ornamen yang jelimet gitu. Itu yang perlu dijelaskan dan itu diperkuat oleh studi preseden. Yang mendistract itu justru si Tado Ando. Untung dirimu tidak memasukkan punyanya Sumtor, tambah kacau lagi nanti. Punya Sumtor itu di bawah 50 jemaat gitu. Kecil. Itu yang perlu dieksplor lebih lanjut ya. Terkait dengan kapasitas kenapa ada berkumpulnya banyak banyak jemaat itu kan. Itu yang perlu dijelaskan. Tadi kan kamu jelaskan bahwa gereja ini akan mengakomodasi kegiatan ibadat raya yang sangat besar kan. Wilayahnya cukup besar dan bahkan ribuan. Kenapa yang di Nginden itu kapasitasnya sampai 35.000 orang? Karena memang itu kapasitas untuk seluruh jemaat di Indonesia. Hal-hal teknis seperti itu yang perlu dijelaskan. Di gereja Katolik tidak ada yang kapasitasnya sampai 35.000 karena memang tidak ada kegiatan yang menyarankan atau mensyaratkan pertemuan akbar seperti itu. Bahkan rencana sekitar bulan Agustus September itu kan pimpinan tertinggi gereja Katolik Paus akan hadir di Indonesia. Itu pun diadakannya nanti di stadion gitu loh. Jadi memang tidak ada kebutuhan mendasar di situ. Nah, itu yang perlu perlu penegasan. Sekaligus ini contoh untuk teman-teman yang lain bahwa studi preseden itu punya kedudukan yang krusial dalam menjelaskan aktivitasnya. Aktivitasnya apa, kegiatannya apa, kemudian image desain kalian justru muncul di studi preseden. Tado Ando itu menggoda banget untuk sebuah rancangan sebuah gereja. Tapi ketika rancanganmu untuk mengakomodasi sekian ribu orang, agak bermasalah. Permasalahanmu tadi, image gerejanya enggak muncul. Ya enggak bisa, karena aktivitasnya berbeda. Aktivitas gereja Kristen itu justru pada peribadatannya, bukan pada image-nya. Ya kan? Tolong dikoreksi kalau saya salah. Lebih kepada peribadatannya, lebih kepada ibadat rayanya, gitu loh. Bukan kepada bentuk bangunan. Ya, ini sekaligus menjelaskan kalau tadi Oksa ke ruang, punya citra ke ruang dan bentuk, punya Daniel yang kayaknya bentuk, ternyata dia di ruang gitu loh. Sehingga bentuknya benar-benar hanya selubung gitu. Yang dipentingkan adalah aktivitasnya. Nah, aktivitas ini yang perlu difokuskan. Bentuknya nanti bisa menempel atau bisa menyesuaikan. Munculnya paling bukan ornamen ya. Nanti silakan Daniel browsing lah. Namanya sequential. Jadi si pengunjung atau si jemaat ketika hadir itu dituntun sampai ke tempat ibadat rayanya itu dia punya pengalaman ruang yang berbeda-beda, sekuen ruang yang berbeda-beda dan itu justru kekuatannya. Justru ke ruang bukan ke bentuk, ya. Gitu dan kurang lebih. Nanti kita akan perdalam. Oke, cukup. Oke, saya stop share dulu. Tadi sampai saya nggak sengaja kebuka WA saya ya. Semoga semoga terbaca. Salah. Nanti saya potong deh. Apa, nggak ada yang rahasia juga. Rahasia Pak Iwan mau melarikan diri itu aja sih. Ketahuan. Ketawa langsung. Pak Iwan lagi struggle untuk ke disertasinya. Oke, ini akan saya paparkan secara video. Saya buat video. Kenapa? Karena panjang sekali kalau secara
waktu. Jadi ini teoretik banget. Nah, tapi saya akan lompat langsung ke bagian contoh kasus. Contoh kasus juga akan saya buat video pendek, tapi untuk diskusi besok dan hari-hari berikutnya. Contoh kasus terkait dengan enclosure. Saya mengambil contoh kasus ini kalau 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 di studi presiden lah Institut du Monde Arabe di Prancis karyanya Jean Nouvel. Bentukan karya ini cukup menarik secara enclosure. Jadi konteksnya enclosure atau selubung bangunan. Ada usaha dari pemerintah Prancis untuk bikin katakanlah pusat-pusat kebudayaan bahkan sampai ke pendidikan Arab di Prancis dan posisinya di sebuah lokasi yang sangat strategis, yaitu di sepanjang atau di tepi Sungai Seine, dan responnya adalah bentuk melengkung ini adalah respon dari tapaknya. Jadi bagian melengkung itu bagian depan ini. Kemudian ada kotak besar di bagian belakang dari bentuk kelengkung dan ini terpisah. Nah, justru saya fokus pada bentuk kotak ini. Bentuk kotak ini bukan hanya sekedar bentuk kotak box saja. Kalau tadi bicara ruang dan bentuk, ini Jean Nouvel 50-50 antara ruang dan bentuk, tapi kemudian bentuknya yang dia olah sangat mendalam. Inspirasinya justru pada ini kisi-kisi tradisional yang ada di Timur Tengah, yang kemudian memberi privacy sekaligus untuk memasukkan sinar matahari. Jadi ini. Jadi bentuk ini di bagian luar, nah kalau kita kembali, bentuk ini kotak-kotak ada modul-modul kecil seperti ini, dan ini bentuk modulnya, dan ini ruang di dalamnya. Ruang di dalamnya itu terinspirasi dari bentukan cahaya seperti ini. Dan ini eksteriornya yang disebut, ini tadi apa ini? Masyarabiah ini. Ini sekaligus contoh bahwa penerapan elemen-elemen vernakular tradisional Nusantara apapun dah itu kemudian diterapkan secara modern. Hal yang sama tentang enclosure, bagaimana suasana ruang. Nah, mungkin ini yang justru bisa didekati oleh si Daniel. Secara bentuk kan, kalau kita kembali bentuk ini, Institut du Monde Arabe ini tidak mencerminkan arsitektur Timur Tengah. Sama sekali tidak mencerminkan, tapi justru elemen paling kecil, jendela, itu terinspirasi oleh yang ada di vernakular Timur Tengah, kisi-kisi ini. Dan itu muncul di interiornya. Jadi bayangan ini hampir mirip lah dengan ini. Dan yang menariknya, bentukan ini secara teknologi itu bisa membuka dan menutup sesuai dengan intensitas yang diharapkan. Jadi kalau terlalu terik, dia akan menutup. Ini kan posisi menutup. Dan itu secara sensorik, buka dan mau tutup. Jadi secara fungsi nanti ada penjelasannya, nanti teoritiknya ada structural function, kemudian terkait dengan cuaca, terkait dengan energi efisien dan segala macam. Jadi ini secara teknologi, dia membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Idea Factory karya FVRDV. Kalau kalian lihat, ini sebuah bekas pabrik yang kemudian dirubah fungsi menjadi sebuah creative hub. Tapi saya tidak ke arah fungsional tersebut, tapi secara image bentuknya. Si arsitek atau tim arsitek ini mencoba melihat bagaimana pabrik yang sudah lampau kemudian direfungsi ulangkan.
kasusnya hampir mirip dengan apa yang disampaikan Citra dengan IP-nya. Jadi ada atau punya Oksa, ada sebuah bangunan atau sebuah building yang sudah mati kemudian dimanfaatkan ulang. Ini kayak kebetulan ini sebuah pabrik di kota Shenzhen dan diperbarui menjadi Creative Hub. Oke, apa yang coba diambil dari sini? Ini skemanya. Jadi existing building, kemudian si tim ini merelokasi core-nya, kemudian diperkuat, ada ruangnya. Tapi saya tidak fokus ke ruang, nanti justru pada bentuk di tampilannya. Kemudian ini, ada fasad yang ditambahkan. Apa gunanya fasad yang ditambahkan dan aktivitas di atas atap rooftopnya? Ada roof forest, jadi bukan hanya roof garden, tapi roof forest. Dan kemudian ada aktivitas-aktivitas tambahan di bagian atas. Oke, ini aktivitas tambahannya. Jadi bagian atas kemudian ada beberapa blok untuk aktivitas rekreasinya. Yang saya coba highlight di sini justru pada bentuknya ini. Bentuk kotak ini yang sebagai tambahan tadi, jadi di bagian sini, fasadnya didefinisikan ulang atau dirancang ulang, itu justru tidak meninggalkan kesan sekitarnya. Dari foto ini terlihat bahwa kotak-kotak yang bujur sangkar ini itu mengadopsi lingkungan sekitarnya. Dari foto ini terlihat kotak ini terjadi di hunian, ini jelas hunian. Kemudian bahkan bentuk yang bangunan tinggi, middle rise, dan high rise di sekitarnya. Jadi secara tampilan bentuk ini mengadopsi lingkungan sekitar. Kalau boleh saya jujur atau beropini, bentukan ini merupakan mencoba dengan pendekatan regionalisme. Regionalisme dalam pengertian melihat lingkungan sekitar. Kota Shenzhen itu karakternya seperti apa sih secara bentukan? Kebetulan bentuknya bentuk lingkaran. Dan kemudian menambah bentukan baru, menambah aktivitas baru dengan ada hutan kota di bagian atas untuk meng-counter atau membalancekan antara bentuk bujur sangkar kotak-kotak ini dengan bentuk yang lebih taman. Itu secara garis besar. Jadi secara enclosure ini juga nanti terkait dengan teori, ada visual goal, ada performa goal. Visualnya itu mempertahankan bentuk bujur sangkar ini. Jadi karakternya coba diadopsi, coba diidentifikasi, coba kemudian diperkuat sehingga kalau di dalam kontekstual ada yang dipahami sebagai kontekstual selaras, kontekstual yang sesuai dengan lingkungan, tapi pada saat bersamaan juga ada performa yang dikejar. Tidak hanya performa terkait dengan energi efisiensi, tapi juga ada performa terkait dengan tata hijaunya yang ditempatkan di bagian atas. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan pagi ini. Atau mungkin ada tanggapan, ada respon dari kalian setelah penjelasan. Silakan. Oke, dari berapa tadi? Oksa, Citra, Daniel. Ini bukan berarti saya pilih kasih 3 itu, tidak. Ini kebetulan aja sesuai dengan konteksnya aja. Sesuai dengan konteksnya aja. Nanti mungkin berikutnya rencana saya kembali ke share screen lagi. Oke, kalau lihat rekapnya, rencana saya kan ini analisis selubung, itu saya akan bikin video. Kemudian histori dan historiografi, sebenarnya materinya sudah ada dan videonya sudah ada, silakan kalian dengarkan. Jadi hari ini target saya menyelesaikan video tentang enclosure ini. Jadi ada 27 slide saya harus menjelaskan. Saya usahakan siang ini beres, saya editing singkat, kemudian saya luncurkan di YouTube, kalian bisa lihat.
dan history juga linknya segera akan saya kirim, sehingga besok itu kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan selubung, terkait dengan historiografi. Secara gampang, histori dan historiografi saya selalu menempatkan bahwa eh, sejarah arsitektur itu bukan hanya sekedar sejarah untuk bicara tentang masa lampau. Tapi kemudian sejarah tersebut membantu kita untuk berpikir lebih kritis, membantu kita berpikir untuk perbaikan dari kejadian di masa lampau. Seperti yang dilakukan Citra, dilakukan dengan Oksa itu mencoba melihat ini ada fasilitas umum, fasilitas yang harus dimiliki, harus ada di sebuah kota, tapi kok kemudian performa bangunannya, performa fungsi bangunannya menurun, sehingga dia perlu upgrading. Nah, memahami sejarah itu bukan hanya sejarah di masa lampau, memahami timeline dari sejarah, tapi kemudian bagaimana membantu kita menganalisis, membantu kita untuk menyelesaikan problem solving. Apa yang dilakukan Daniel itu mencoba menyelesaikan permasalahan, dan semuanya juga menyelesaikan masalah. Dan itu menyelesaikan masalah dengan melihat apa yang eviden. Nah, kekuatan dari studi preseden adalah menginterpretasi fakta-fakta sejarah di masa lampau. Itu tadi catatan dari Daniel, mungkin agak kepleset justru hadirnya Tadao Ando di situ. Hadirnya Tadao Ando di situ justru membuat tagihan problem solving mana image sebuah gereja. Padahal secara aktivitas, image gerejanya tidak harus muncul di dalam bentuk bangunan keseluruhan, tapi justru bisa muncul di dalam aktivitasnya, di dalam ruangnya, di dalam tadi, kalau contohnya Jean Nouvel tadi, di dalam performa ruang, suasana ruang. Nah, itu yang mungkin bisa diambil dari Tadao Ando, bagaimana efek cahaya. Church of Light itu cahayanya luar biasa. Sebenarnya Church of Water juga bermain dengan cahaya. Atau bahkan kalau mau ekstrim, bisa ke masjidnya Ridwan Kamil yang ada di uh, Kota Baru. Kota Baru di Jawa Barat itu. Itu idenya sama dari Church of Light, Church of Water sebenarnya. Nah, interpretasi-interpretasi sejarah ini yang saya tekankan di materi ini, sejarah dan historiografi. Historiografi adalah cara menulis, cara berinterpretasi, cara memahami sejarah. Oke, sehingga untuk besok secara materi saya coba selesaikan hari ini. Kalian bisa lihat dan kemudian kita bisa diskusi lebih lanjut. Sehingga pada pertemuan selanjutnya kita bisa fokus, oke, selubungnya gimana sih? Studi presidennya gimana sih? Apa yang perlu ditambahkan? Nah, besok mungkin tidak perlu kalian membuat paparan baru, tapi dari paparan atau dari file yang sudah kalian kumpulkan, siapa yang mau diskusi, kita akan diskusi seperti hari ini. Saya akan memberi catatan-catatan, mungkin memberi catatan-catatan penting. Nah, di minggu depan, di hari Rabu minggu depan, kita coba lihat ke fungsional. Dan kaitan dengan fungsional ini kaitan dengan sejarah arsitektur modern. Apa itu ruang, apa itu, kenapa ruang menjadi penting di dalam proses berarsitektur setelah zaman modern. Karena di zaman sebelum arsitektur modern, ruang itu kurang menjadi hal yang concern utama. Arsitektur itu benar-benar masuk di dalam art, di dalam seni, di dalam bentuk. Arsitektur itu bentuk. Sehingga kalau melihat tokoh-tokoh Renaissance itu ya arsitek, ya pematung, ya pelukis. Gitu kurang lebih. Respon, tanggapan. Puyeng kan? Baru 3 kali pertemuan udah bikin puyeng. Silakan kalau ada tanggapan.
atau ada usulan? Sebaiknya apa, Pak, Pak? halo. Yap, silakan. Ya. Ini Pak, aku masih agak gimana ya? Soal tadi kan Bapak tadi kan nanya masalah yang jadi batu sandungan itu kan yang Tado Ando. Mm-mm. Nah, itu bisa nggak Pak? Konsep yang dipakai Tado Ando itu aku terapkan ke bangunan aku walaupun kapasitasnya jauh gitu loh, Pak. Gini, yang kamu hadirkan di Tado Ando itu kan bentuknya. Bentuknya sebenarnya Tado Ando itu punya punya potensi baik Church of Light maupun Church of Water itu justru pada suasana ruangnya. Contoh. Kalau kamu bingung ya, kalau contoh. Saya kembali ke contoh yang ini. Eh, Contoh yang ini atau gambar yang ini, ilustrasi yang ini itu menunjukkan efek dari bentukan yang diambil oleh Jean Nouvel. Suasana ruangnya. Jadi suasana ruang di sini terinspirasi dari suasana ruang di sini. Sehingga tado ando yang kamu ambil adalah bukan pada bentuknya, bukan pada peletakan salibnya, bukan, tapi efek dari peletakan salib terhadap ruang. Sehingga bentuk mudum tidak masalah, tapi kemudian pada titik tertentu, pada saat tertentu itu kemampuan teknologi ya, kemampuan teknologi, kemampuan detail kritis desain. Katakanlah kalau ibadat raya itu dilakukan jam berapa sampai jam berapa? Nil. Kalau yang siang, tapi kalau biasanya ibadah yang raya yang besar itu Hmm. biasanya malam, Pak. Oke, malam. Ketika malam, maka bagaimana lightingnya? Kan ke arah situ jadinya. Kalau ini kan permainan cahaya natural kan. Nah, suasana ruangnya itu yang dibangun. Kalau malam agak sulit kamu mengadopsi tado ando kalau memanfaatkan pencahayaan alami. Tapi kemudian efek dari Curve of Light tadi yang punyamu, saya stop share, saya buka di sini saja. Bentuk salib ini itu bisa muncul ketika ibadat raya. Gimana caranya? Kalau malam ya terpaksa pakai lighting. Jadi yang difokuskan justru pada ruangnya, suasana ruang. Kalau di PRATEA itu kan ada ketika analisis fungsional itu ada satu tabel suasana ruang. Suasana ruangnya seperti apa yang bisa membantu menunjukkan atau membantu kekusukan dalam beribadat. Nah, itu sih kalau buat saya. Paham ya? Masih mute. Cukup paham, Pak. Jadi bukan pada bentuknya, tapi justru pada ruang. Nah, itu bisa dihadirkan kalau kamu berhasil menjelaskan baik kepada penguji maupun kepada pembimbing aktivitasnya. Itu PR beratnya justru di situ kamu. Aktivitas gereja Kristen Protestan yang seperti apa? Ya, repot gitu. Itu kamu mesti agak panjang menjelaskan. Nah, agak sedikit katekese. Oke, itu Den. Effortnya justru menjelaskan sebenarnya kegiatannya ini loh yang fokusnya bukan pada bentuknya tapi pada ruang. Begitu. Silakan ada yang lain. Sementara saya tidak membuka yang budaya yang sangat sangat kental. Ada pusat seni kerajinan di Kota Palembang karena akan sangat panjang ini. Kemudian ada juga yang gedung pertunjukan seni teater di Kota Palembang. Ini yang justru
bisa memunculkan diskusi panjang terkait dengan bentuk. Pak, apakah rumah sakit tidak tidak mementingkan bentuk? Ya, ada ini perubahan paradigma ya. Rumah sakit sekarang, terutama yang baru-baru, sependek pemahaman saya itu sudah berubah. Rumah sakit bukan lagi rumah orang sakit, tapi bagaimana rumah sakit itu rumah yang atau tempat yang kemudian menyehatkan. Sehingga beberapa tempat, beberapa rumah sakit, lobinya sudah kayak lobi hotel. Diterimanya itu dengan riang gembira, dengan keramahan yang luar biasa. Bukan antri sandal, BPJS, dan segala macam. Oke, itu ada yang mau respon? Mau tanya? Silakan Pak, Reza. Iya, siapa sih? saya mungkin Siap. saya mungkin lebih pengen respon yang tadi ya Pak, yang bagian saya. Jadi Hmm. kan tadi sempat Bapak singgung terkait apakah benar dengan perubahan fungsi itu adalah keperluan semestinya atau hanya suges dari saya gitu kan Pak. Hmm, hmm, Nah, sebenarnya dari saya sendiri ke lebih ke melihat potensi tempatnya Pak, dan juga kan yang saya ajukan itu kan pasar wisata ya Pak. hmm, hmm, Awalnya sempat beberapa kali saya ganti judulnya gak sesuai fungsi tapi tetap pasar. Nah, ada judul ketiga saya ajukan ke dosen di ruangan saya itu sebagai pusat pusat kuliner gitu Pak. Nah, hmm, tapi ketika saya menyebut kata pusat itu langsung di tidak diperbolehkan hmm. karena eh, dari sejarah yang sudah saya sampaikan, saya bawa untuk diskusi, itu pasar Sekana itu adalah pasar tertua, Pak. Lebih tua dari pasar 16. Jadi, kalau menyesuaikan dengan sejarahnya, itu kenapa tetap mempertahankan itu pasar? Ya karena tadi, Pak, dari awal memang pasar itu sih, Pak. Ya kenapa saya sampai sekarang tuh tetap ada unsur pasarnya dari perdagangannya, tapi hanya diberi sentuhan fungsi lain, jadi ada wisatanya gitu. Ya, pemahaman atau definisi pasar itu kan bisa sangat luas kan, Oksa. Nah, Mm. tergantung sih memahaminya. Cuman catatan saya tadi itu adalah konsep pasarnya. Orang ketika ketika aju apa ya, muncul kata pasar, image-nya itu adalah pasar tradisional. Padahal kan tidak selalu seperti itu. Kalau kita paham definisi sehingga ini permasalahan dirimu dengan Daniel itu sama itu loh. Mencoba menjelaskan baik kepada penguji maupun pembimbing definisi dan aktivitas yang terjadi di situ itu apa. Oh, Daniel harus menjelaskan ritualnya. Kalau dirimu harus menjelaskan pasar ya, wisata itu pasar yang kayak gimana sih? Karena kesan pasar selalu pasar tradisional yang jual beli, yang tawar menawar, yang kesannya becek dan segala macam. Dan ini dijual jadi pasar wisata. Gimana gitu? Itu yang perlu pendefinisian dan itu perlu dijelaskan di awal supaya orang tidak miss. Tidak semua orang bisa bisa dengan mudah paham. Nah, kesulitan kesulitan besar dari sebuah proses tugas akhir adalah menjelaskan apa yang ada di kepalamu, definisi yang diharapkan, kemudian mendeliver ke baik ke penguji maupun ke pembimbing. Itu kan repotnya di situ gitu loh. Ya, oke. Gitu sih catatan. Ada lagi? Silakan. Atau Pak punya saya mau diperiksa. Ini kebetulan hanya tiga ini untuk membuka diskusi ya. Bukan berarti kemudian yang lain nggak perlu. Kalau memang ada hal yang perlu didiskusikan nggak usah sungkan. Ini kayaknya model-model ada mulai sedikit bayangan model semester pendek ini
materi-materi penjelasan, materi teoritik dan segala macam saya akan bikin video, saya akan unggah, kemudian setiap pertemuan justru pada diskusi ini, diskusi untuk memperkuat. Nah, ketika diskusi saya benar-benar meminta keaktifan kalian. Kalau memang dianggap mata kuliah ini akan membantu kalian berargumen, minimal teman-teman curhat lah, nggak apa-apa. Mata kuliah ini ditempatkan sebagai kesempatan kalian untuk curhat. Kalau Pak, saya tambah bingung, tambah nggak yakin, ya nggak apa-apa, nggak berani ngomong nggak apa-apa. Oke, kait dengan hunian, saya iseng aja. Ini nggak ada kaitannya dengan eh, tugas akhir mungkin. Tapi baru tadi pagi saya dapat dapat gambar ini di Facebook grup. Ada sebuah rumah di Brasil, konteksnya sama-sama iklim tropis, rumahnya seperti ini, terbuka dan segala macam. Kalau ini diterapkan mentah-mentah di Palembang, pertanyaan awal selalu muncul adalah satu, serangga, kedua, keamanan. Kalau konteksnya disesuaikan dan dilihat situasinya, eh, bangunan seperti ini buat saya pribadi itu sangat nyaman, terbuka, long, ya. Apalagi kemudian akses gini, rimbun dan segala macam. Kembali lagi ke pemahaman enclosure dan segala macam. Ada pertanyaan besar nanti. Setelah selesai nanti saya bikin videonya akan sangat dan pertanyaan besar. Enclosure di arsitektural tropis, saya tidak melihat di judul kalian ada yang mengangkat arsitektur tropis ya. Ada yang ke green arsitektur. Green arsitektur apakah sama dengan tropis arsitektur, itu akan mungkin ada perdebatan yang panjang. Tapi konsep atau teori tentang enclosure apakah bisa serta-merta diterapkan di dalam arsitektur, terutama di arsitektur tropis. Kalau seperti ini, apa yang disebut enclosure gitu? Bentukan seperti ini. Ini contoh juga menarik ketika respon terhadap tapak. Kalau kalian mengajukan bentuk ini ke dosen pembimbing atau dosen penguji event ke saya, itu saya akan pertanyakan kenapa harus miring, kenapa nggak sejajar dengan jalan gitu. Pertanyaannya kan selalu itu. Analisis apa yang membuat dia miring seperti ini? Analisis apa yang dia membuat dia perlu ada courtyard di depan ini? Dari tapak sekitar, dari kawasan sekitar terlihat sekali garis-garis yang tegas. Oh, ini kemudian miring. Toh ini rumah tinggal bukan masjid. Kalau masjid mungkin menghadap ke kiblat mungkin, tapi ini kan rumah tinggal. Hal-hal yang kayak contoh-contoh kayak gini itu memicu dan menggugah untuk kita bertanya lebih lanjut. Dan itu gunanya studi preseden sih sebenarnya. Bagaimana menempatkan studi preseden dalam sebuah proses perancangan. Studi preseden contoh tadi Daniel, mohon maaf kalau bolak-balik Daniel ini sementara contohnya dia. Menempatkan studi preseden itu punya potensi membantu, tapi pada saat bersamaan juga proses juga kepleset. Punya citra juga sama sih dengan hadirnya gedung rektorat UI. Meskipun iya itu arsitektur regional, tapi kemudian regionalisme versi yang seperti apa itu yang perlu di, diperdalam. Oke, gitu. Silakan ada pertanyaan, ada tanggapan sebelum saya ngoceh makin panjang dan kalian puyeng. Biasanya seperti itu. Cukup? Oke, kalau cukup enggak apa-apa, kita lanjut besok lagi. Dan mungkin ini sambil merenung, sambil bikin denah atau memperbaiki denah hasil evaluasi kemarin. Silakan mungkin ada yang perlu, Pak kayaknya kok nggak pas seperti ini. Silakan ditanyakan besok.
Setelah ini saya beresin video pendek itu, bukan video pendek ya, video ada 27 slide itu kira-kira 45 menit mungkin. Saya beresi, kemudian saya akan upload, segera saya upload. Dan kita diskusi besok. Jangan lupa tag kehadiran ya. Oke, Pak, yuk, siap, ini nanti recordnya di-share nggak, Pak? seperti biasa, saya akan edit seperlunya, terutama tadi bocor WA. Saya akan tutupin. Saya akan upload di YouTube seperti biasa. Oke, makasih, Pak. Sama-sama. Jadi saya usahakan sebelum sore lah udah beres, saya bisa share dan kalian nikmatin nanti malam sambil ya leyeh-leyeh atau sambil ngerjain. Oke, ada lagi pertanyaan? Jangan lupa tag kehadiran ya di e-learning. Dan saya nggak tahu, silakan segera diurus untuk administrasi semester pendeknya. Karena pelaksanaan semester pendek ini tidak akan punya arti banyak kalau kalian tidak mengurus untuk ke SIMAK akademik. Karena yang direkod di prodi maupun di fakultas adalah yang ada di SIMAK ya. Begitu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa besok.